Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini, di mata kuliah matematika rekayasa atau yang jadi matematik ya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, di pertemuan kelima ini saya akan menyampaikan terkait persamaan diferensial eksak. Yang pertama, bentuk-bentuk umum dari persamaan diferensial eksak itu seperti ini ya, yang ada di persamaan nomor 1. Sebelumnya saya kenalkan dulu, yaitu terkait persamaan diferensial eksak ini, misalkan U ya, dengan fungsi U dengan variabel X, Y, ini ada dua variabel, itu merupakan fungsi dua peubah X dan Y. Dua peubah itu variabel ya, yang terdefinisi di daerah asal D, ya. Sehingga fungsi U X, Y ini memiliki turunan parsial pertama yang kontinu di daerah definisinya tersebut. Diferensial total atau eksak dari fungsi U X, Y adalah du X, Y sama dengan du dx. Simbol ini ya, du dx, maaf ini bacanya du dx, ini adalah turunan parsial ditandai dengan simbol du, bacanya du. Nah, ini dx, ini turunan biasa ya, yang ini turunan parsial, du dx plus du dy, dx. Nah, ini adalah bentuk satu persamaan diferensial eksak. Suatu persamaan diferensial order pertama ini bentuk seperti ini, M besar ruang buka X, Y dx. Jadi fungsi M ini memiliki juga dua peubah atau dua variabel, yaitu X dan Y. Mungkin juga yang N ini juga memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Jadi, ini MX, Y dx plus NX, Y dy sama dengan 0. Ini adalah disebut juga sebagai persamaan eksak. Jika sisi sebelah kanannya adalah diferensial total atau eksak dari fungsi U X, Y, yaitu seperti ini di persamaan kedua ini ya. M X, Y dx plus N X, Y dy sama dengan, boleh dituliskan seperti ini ya. Jadi ini ada kaitannya dengan persamaan pertama. Jadi ini adalah sama saja dengan yang persamaan yang pertama, seperti itu. Kemudian masih di persamaan division eksak, persamaan pertama tadi ya, dapat dituliskan sebagai du sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya adalah fungsi U X, Y itu sama dengan C. Dengan membandingkan komponen-komponen persamaan yang kedua tadi, dapat disebutkan eksak jika ada berarti ini syarat ya. Syarat untuk persamaan eksak berarti ini jika ada suatu fungsi U X, Y sama dengan C demikian sehingga du X-nya sama dengan M, kemudian du Y-nya sama dengan N. Ini turunan parsial ya, U terhadap X. Ini turunan parsial U terhadap Y. Misalkan M dan N ini terdefinisi dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada bidang X. Y. Maka dari persamaan 4 dan persamaan 5 tadi diperoleh do M do Y sama dengan do Y do X sama dengan turunan, ini berarti turunan kedua dari U terhadap
turunan parsial kedua dari U terhadap Y dan terhadap X gitu. Kemudian do N do X ini berarti turunan parsial N terhadap X. Yang ini tadi turunan parsial N terhadap Y. Ini sama dengan do per do X do Y. Ini sama dengan artinya ini adalah turunan kedua dari turunan parsial kedua dari O terhadap X dan juga terhadap Y. Jadi ini berurutan ya, berarti turunan parsialnya terhadap X dulu, baru setelah itu terhadap Y. Kalau yang samaan ke-6 ini terhadap turunan parsial terhadap Y yang samaan 6 ini terhadap Y terlebih dahulu, baru setelah itu turunan parsial terhadap X. Gitu. Dari asumsi kontinuan, turunan keduanya adalah sama. Ini syaratnya. Sehingga do M do Y-nya sama dengan do N do X. Persamaan diferensial M dx plus N dy sama dengan 0 disebut eksak. Jika apa? Jika turunan parsial M terhadap Y itu nanti hasilnya sama dengan turunan parsial N terhadap X-nya. Dengan kata lain seperti ini. Do X-nya itu sama dengan M, do Y-nya sama dengan M. Persamaan ini langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak. Cara dulu persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial M dx plus N dy itu sama dengan 0. Disebut eksak. Ya. Jika apa? Jika dengan syarat do M do Y sama dengan do N do X tadi ya. Dan do U do X-nya sama dengan M dan do U do Y-nya sama dengan N. Langkah-langkah pencarian solusi pertama itu dengan penyelesaian fungsi U X, Y melalui persamaan do U do X-nya sama dengan M yang diintegralkan terhadap X menjadi U sama dengan integral M dx. Jadi M ini diintegralkan terhadap dx. Kemudian ditambahkan dengan fungsi K Y. KY ini adalah dapat ditentukan dengan cara menurunkan kembali persamaan yang ke-9 ini terhadap Y. Atau do U do Y-nya sama dengan N sama dengan K aksen Y. Ini artinya berarti turunan pertama dari K pada do Y. Dengan cara yang sama, penyelesaian fungsi U, X, Y melalui persamaan do U do Y-nya sama dengan N yang diintegralkan terhadap Y menjadi U-nya sama dengan integral N dy plus I X paragraf X. Berarti ini artinya N ini nanti diintegralkan atau diintegrasi terhadap Y. Kemudian ditambahkan dengan fungsi I terhadap perubahan paragraf X. Nah, fungsi I X ini dapat ditentukan dengan cara menurunkan kembali persamaan yang ke-11 ini terhadap X atau do U do X-nya sama dengan M sama dengan turunan pertama I terhadap X I aksen X. Contoh, ini masuk soal contoh soal. Perhatikan persamaan diferensial 3x plus 2y dx plus 2x plus y dy sama dengan 0. Nah, selidiki apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak. Jika iya, carilah solusinya. Tahap pertama, menguji keeksakan persamaan diferensial. Misalkan, berarti kan ini M-nya, 3x plus 2y ini M-nya, 2x plus y ini adalah N-nya. Maka do M do Y-nya sama dengan
2. Artinya ini M ini diturunkan secara parsial terhadap Y, ini berarti hasilnya adalah 2. Yang 3X ini dianggap kalau turun parsial terhadap Y itu berarti karena ini tidak ada variabel Y-nya, maka 3X ini seperti seolah-olah dia konstanta. Konstanta jika diturunkan maka hasilnya adalah 0. Maka sisanya adalah yang 2Y ini, 2Y ini memiliki variabel Y kan, maka bisa jika diturunkan itu ada sisanya yaitu angka 2. Kemudian yang do N do X-nya itu juga sama dengan 2. Kenapa? Karena ini kan turunan parsial N terhadap X. Di sini yang ada variabel X-nya adalah yang 2X ini. Yang Y ini diabaikan atau dianggap sebagai konstanta. Jadi karena diturunkan parsial terhadap X, ini dianggap sebagai konstanta, tidak ada variabel X-nya. Maka yang ini jika diturunkan terhadap X itu hasilnya 0, tidak ada sisa. Yang ini 2X ini sisanya adalah 2. 2X ini. Nah, maka ini do N do X-nya adalah 2 dari situ. Nah, karena do M do Y-nya sama dengan do N do X ya, 2, yang ini 2 ya, sama. Maka persamaan diferensial tersebut bisa disimpulkan bahwa kategori eksak. Oke, selanjutnya tahap kedua, mencari solusi persamaan diferensial. Nah, di sini diintegralkan ya, O ini sama dengan integral M dx plus KY. N-nya ini diintegralkan terhadap X ya. Di sini. Kemudian ditambahkan fungsi KY. M-nya tadi adalah 3X plus 2Y kan ya, dari soal yang tadi. Kemudian diintegralkan ini terhadap X, maka hasilnya adalah seperti ini ya, 3/2 X kuadrat dengan 3X kalau diintegralkan terhadap X, maka 3/2 X kuadrat plus 2Y gitu. Atau 2XY sama plus KY gitu. Nah, sekarang carilah KY dengan menurunkan U di atas terhadap Y, yaitu seperti ini caranya. Do U do Y, maka sama dengan 2X ya, 2X plus DK DY gitu. Nah, untuk yang ini maka sama dengan N kan, sama dengan 2X plus Y gitu. DKDY-nya, jadi DKDY-nya itu sama dengan Y, maka KY-nya sama dengan setengah Y kuadrat. Nah, di sini ini berarti dari sini ke sini, ini berarti kan diintegralkan. Nah, ini tidak ada simbol integralnya, simbol cacingnya, nah, tapi ini sebenarnya adalah diintegralkan. Yang ruas kiri ini diintegralkan terhadap K, yang ruas kanannya diintegralkan terhadap Y. Maka di sini ruas kanannya menjadi setengah Y kuadrat, yang ruas kirinya menjadi K. Atau K dengan variabel atau berubah Y. Tahap kedua, mencari solusi persamaan diferensial. Jadi solusi persamaan diferensial tersebut adalah fungsi U, X, Y sama dengan 3X kuadrat per 2 plus 2XY plus K. K-nya berapa tadi? K-nya adalah setengah Y kuadrat. Ini sama dengan C. Nah, C-nya ini adalah bisa sebenarnya adalah dari sini ke sini ini dikalikan semua ruasnya dengan setiap sukunya ya, baik yang suku ini, suku pertama, suku kedua, suku ketiga maupun suku pertama di ruas kanannya dikalikan semua dengan
angka 2 ya. Dikalikan dengan angka 2 semua, maka penyebut 2 ini semua ini hilang. Jadi 3x kuadrat plus 4 ini awalnya 2xy menjadi 4xy karena dikalikan 2, dan ini hilang penyebut 2-nya. Ini sebenarnya adalah 2c, tapi c itu sebagai karena sebagai konstanta ya tulisnya c gitu. Makanya c ini c asteris ini sama dengan 2c. Kemudian selanjutnya perhatikan persamaan diferensial y dx minus y dx dy sama dengan 0. Selidiki ya, apakah persamaan diferensial tersebut atau tidak. Jika ya, carilah solusinya. Pertama, menguji keeksakan persamaan diferensial. Nah, misalkan n-nya sama dengan y kan, ya, ini n-nya n-nya adalah minus x, gitu. Maka do n do y-nya sama dengan 1, do n do x-nya sama dengan minus 1. Nah, karena do m do y-nya tidak sama dengan do n do x-nya, ini 1, yang ini minus 1. Walaupun sama-sama 1, tapi beda tanda, maka ini disebut tidak sama dengan. Seperti ini. Maka persamaan diferensial tersebut bisa disimpulkan bukan kategori eksak. Ini latihan soalnya. Yang pertama, perhatikan persamaan diferensial berikut, selidikilah apakah persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak. Ya. Jika ya, carilah solusinya. Bila tidak, jelaskan bagian 2, selidiki apakah persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak. Jika ya, selesaikan awalnya. Bila tidak, jelaskan alasannya juga. Bagian ketiga, perhatikan persamaan diferensial berikut, carilah solusi dari persamaan diferensial tersebut dengan metode persamaan diferensial eksak, kemudian dengan metode pemisahan variabel. Ada 2. Baik, itu saja di pertemuan kelima ini. Silakan dipelajari materinya, ditonton ya, disaksikan, kemudian soal-soal yang tadi, ada 3 bagian tadi, silakan dikerjakan, nanti ditonton. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.